Nah, ternyata untuk pembaruan terkini untuk FPS Mobile Legends ini bisa lebih dari 60 FPS, yaitu saya coba di 120 FPS, dan teman-teman bisa lihat untuk FPS yang ada di atas, tapi memang tidak mentok di 120 FPS ya. Nah, bagaimana untuk tutorialnya, HP apa saja yang bisa, lalu apakah sangat berpengaruh atau tidak? Oke, kita langsung aja ke videonya. Tapi yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu di Ruang Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya. Oke, jadi untuk beberapa hari terakhir ini Mobile Legends sudah bisa update ya untuk FPS-nya, yaitu bisa disetting mentok ke 120 FPS. Nah, setahu saya yang sudah bisa support itu diantaranya adalah Poco X3 Pro, Poco X3 GT, Poco F3, dan mungkin tipe Xiaomi yang ada di atasnya lagi. Itu yang khusus HP Xiaomi, tapi kalau tipe lain teman-teman bisa coba aja, siapa tahu work juga di HP kalian, tentunya yang sudah mendukung 120 Hz. Dan mungkin ada teman-teman yang belum tahu untuk cara memaksimalkan FPS-nya, simak video ini sampai akhir. Kita langsung aja untuk masuk ke dalam tutorialnya. Nah, jadi yang pertama-tama itu teman-teman harus mengupdate dulu untuk versi dari Mobile Legends-nya. Di sini untuk versi di HP saya, versi 1.6.58 itu sudah updatean Mobile Legends yang paling terakhir ya. Oke, dan di sini aku tes menggunakan HP Poco X3 Pro ya. Kemarin aku coba di HP Poco X3 NFC itu belum bisa guys. Tapi kalau di Poco X3 Pro ini sudah bisa. Nah, lalu langkah selanjutnya setelah aplikasi Mobile Legends kalian update, kalian bisa masuk ke dalam pengaturan, menu pengaturan di Xiaomi. Nah, saya masuk dulu ya. Bisa kita select juga dari atas, masuk ke pengaturan. Lalu di sini kita geser aja ke bawah teman-teman. Kita cari settingan aplikasi. Nah, settingan aplikasi yang ada di bawah, tinggal kita klik aja guys. Lalu kita masuk ke dalam pengaturan ini guys, kelola aplikasi. Kita klik di sini. Nah, lalu kita klik di titik 3 yang ada di atas. Yang di atas ini tinggal kita klik aja. Nah, kita ubah aja yang paling atas sendiri. Dari sembunyikan layanan sistem, kita klik lagi titik 3-nya, kita ubah menjadi tampilkan semua aplikasi. Nah, kalau sudah tinggal kita klik. Oke, setelah ini tinggal kita klik pencarian yang ada di tengah. Setelah itu tinggal kita ketikkan aja di sini guys, baterai dan performa. Nah, untuk tulisannya seperti ini ya, baterai dan performa. Nah, setelah itu tinggal kita klik aja di baterai dan performa. Nah, lalu setelah itu tinggal kita klik yang di hapus data guys. Jadi yang di bawah sendiri ada tulisan hapus data, kita tinggal klik di hapus data. Lalu tinggal kita klik aja yang hapus semua data ya, yang atas bukan yang bawah. Lalu kita klik. Setelah itu kita klik OK. Nah, kalau tidak disetting seperti ini, nanti untuk Mobile Legends-nya itu tetap 60 fps meskipun settingannya ultra. Tapi kalau kita sudah hapus data seperti ini, FPS-nya nanti bisa jadi 120 fps, dan nanti kita langsung aja untuk buktikan ya. Lalu teman-teman pastikan juga ya untuk Mobile Legends-nya sudah update di versi yang paling terakhir dengan cara kita klik di Google Play Store. Lalu kita klik. Nah, di sini kan sudah terlihat ya tidak ada tulisan update. Oke, dan setelah ini kita masuk ke dalam pengaturan, yang dimana untuk pengaturan di sini untuk refresh rate-nya kita ubah menjadi 120 Hz. Nah, kita tinggal scroll aja ke bawah, lalu kita klik tampilan, kita ubah di rasio menyegarkan layar menjadi 120 Hz. Oke, lalu setelah ini kita tinggal masuk ke dalam game Mobile Legends. Tapi sebelumnya aku akan aktifkan dulu untuk monitor FPS-nya biar bisa terlihat. Nah, jadi untuk monitor FPS-nya sudah terlihat, kita langsung aja untuk masuk ke dalam game Mobile Legends. Nah, jadi untuk di dalamnya di sini sudah terlihat ya untuk monitornya 120 fps guys. Dan di sini kalau kita lihat di settingan, kita lihat di refresh rate yang bawah itu sudah pakai ultra. Nah, jadi sesuai ya dengan monitor FPS-nya, jadi sudah 120 fps. Jadi kita langsung main aja, apakah ada perbedaan yang signifikan atau sama aja. Oke, kita langsung aja untuk play game guys. Nah, jadi di sini kita sudah bermain di 120 fps. Nah, kalau kita lihat di settingannya ini juga sudah refresh rate ultra. Oke, dan kita coba untuk mainkan. Tapi untuk video saya ini hanya support di 30 fps ya teman-teman, karena kamera saya yang kurang mendukung. Tapi oke, kita bakal coba untuk experience-nya.
cukup mulus ya dan lebih smooth. Tapi untuk perbedaan antara 60 fps dan 120 fps itu menurut saya tidak terlalu signifikan, karena kita sudah terbiasa dengan 60 fps. Itu kalau kita up ke 120 fps menurut saya tidak terlalu terlihat, tapi terasa. Mengerti kan maksud saya? Maksudnya begitu guys. Memang asli lebih nyaman sih guys di 120 fps ini, tapi ada efeknya juga. Yang pertama, HP itu jadi lebih cepat agak panas. Jadi kayak sekarang ini baru mulai beberapa menit sudah terasa agak hangat. Biasanya kalau kita pakai yang 60 fps itu kan tidak terlalu hangat ya guys, tapi kalau kita pakai yang 120 fps ini menurut saya cukup hangat, dan memang direkomendasikan untuk memakai aksesoris kipas Android ya, biar mainnya tambah nyaman. Atau kalian bisa pakai casing ya, biar tidak terlalu hangat untuk tangan kalian, karena ini jujur baru beberapa menit saja udah hangat. Bagaimana kalau kita main berjam-jam, kan seperti itu guys. Cuman memang lebih smooth dari biasanya, dan di sini di menit kelima itu sudah turun di 100 fps-an ya teman-teman ya. Mungkin karena adanya throttling juga guys, jadi menahan panas, jadi fps-nya tidak bisa stabil di 120 fps. Ini teman-teman lihat ya, kalau UAR dia agak turun ya ke 90 fps. Tapi ya tetap aja guys, untuk perbedaannya itu tidak terlalu signifikan ya antara 60 fps dan 120 fps. Nah, kurang lebih seperti ini untuk reviewnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti tutorialnya aja yang ada di awal video tadi, 120 fps di game Mobile Legends. Nah, tapi ya konsekuensinya itu guys. Yang pertama, jadi lebih cepat agak panas, dan yang kedua baterainya sedikit lebih boros. Dan ya paling itu aja untuk efek yang paling saya rasakan. Kalau yang lainnya seperti lag atau patah-patah itu nggak ada sih guys, aman. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar ya. Oke cuy, dan mungkin segitu dulu dari Ruang Senja ID, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe juga di Ruang Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya. So kali ini Ruang Senja pamit dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next video and bye bye.